Ini HP yang ada kameranya, Po. Selain Po Indun bisa nelpon, bisa juga buat motret. Pasti harganya nih mahal. Ya kagak, Po. Masa sama tangga sendiri aneh mainin harga sih? Bener nih. Bagus juga tuh Bang Said. Pokoknya, Po, aneh jamin Po Indun cuma satu-satunya yang pakai HP gini di kampung sini. Oh iya? Halo Mas Yanto. Mas, ini HP baruku loh Mas. Mas. Iya. Mas. Ini HP ini bisa buat motret loh Mas. Pokoknya di kampung ini satu-satunya yang punya cuman aku. Po Indun, kartunya belum dimasukin, mana bisa nelpon? Pak, yang penting ada orang yang tahu kalau aku punya HP baru. Mas Yanto, gimana Mas? Suaranya bagus ya? Jelas kan? Makasih ya. Yang kapok ya, potong rambut di salon Poneng. Ya enggak lah Mbak, dari Siti pulang dulu ya. Iya deh, bersalah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah. Apa lah? Hah? Mau kerembat, obatnya habis. Oh, Nur mau curhat. Oh, mau curhat. Kuping gua masih nempel nih, ngomong aja. Kok Nur dapet surat cinta? Ih, dapet surat cinta aja kamu kayak cemburu kayak gitu sih. Surat cintanya itu nyebelin banget. Yang lebih nyebelin lagi tau gak sih? Kok pengirimnya kagak berani nulis namanya. Oh, itu surat kaleng. Surat kaleng. Saya coba gue lihat coba. Oh, Nurmala, Dewi Mutiaraku, pujaan hatiku yang menghias hari-hariku. Cintaku padamu kan selalu memancarkan cahaya bagai emas permata. Gimana, Po? Apa? Ini orang kalau menurut gue nulis suratnya kepanjangan, bertele-tele. Maksudnya begini aja. Oh Nurmala, engkau adalah toko emas langgananku. Neneng jangan bercanda, Nur lagi kesel tau gak sih ya? Ya udah deh, nggak usah dipikirin. Paling nggak itu kerjaan orang iseng. Iya. Mbak Susi, kalau ngirimnya satu kantong kayak gini apa dia masih iseng? Itu banyak banget. Bacain atau? Wah. It, bisa nggak saya main film di PH paman kamu, It? Aduh, Pak Yadi, paman Nane itu perlu supir, bukannya bintang film. Jadi sekarang tugasnya Pak Yadi ngurusin kendaraannya aja. Terus berhubung syutingnya dekat-dekat sini, Pak Yadi juga bantuin bagian properti, ya. Iya. Tapi kan, It, sebelum jadi supir, dulu saya pernah jadi bintang film. Tapi Ane nggak pernah lihat Pak Yadi di film. Iya sih. Soalnya waktu itu lawan mainnya, It, ya, artisnya naksir sama saya, It. Kebetulan produser juga naksir sama dia. Ya udah, akhirnya peran saya diganti sama orang lain. Coba aja sekarang Pak Yadi ngomong sama bagian castingnya. Sebelum di casting, Pak Yadi latihan dulu. Nih, contoh naskahnya. Sok. It, terima kasih. Syukra ala wajib. Iya Pak Yadi. Ngomong-ngomong, film yang Pak Yadi nggak jadi bintangin, judulnya apaan? Cintaku lengser, digeser produser. Nur nggak ngerti deh, kenapa sih dia terus-terusan ngirim surat sama Nur? Iya, lu nggak ngerti apalagi gue. Udah deh, sekarang
Kira-kira menurut lu siapa nih yang ngirim surat sebanyak ini ya Mbak Susi ya? Iya. Nur sih bukannya nuduh. Iya. Cuman kalau misalkan ngelihat gelagatnya, no siapa lagi no kalau bukan dia no. Itu lihat. No. Oh, iya. Jangan ketawa. Apa? Pak Yadi, ntar jangan lupa jemput pemain figurannya juga ya. Kamu gimana sih, It? Kan di mobil banyak barang propertinya. Oh iya. Kalau gitu, barang propertinya taruh aja dulu di rumah Pak Yadi. Iya. Oke? Oke? Kalau gitu sekalian figuran ceweknya taruh di rumahku juga, It. Nggak gentleman, beraninya kirim surat kaleng. Udah deh Nur, begini aja. Lu ngomong langsung aja sama orangnya, biar masalahnya clear. Ayo gua anterin. Iya bener banget tuh. Iya kan? Oh, Neng Nur kagak berani. Nur takut Pak Yadi tersinggung. Kalau begitu, udah gini aja. Dia kan ngirim surat kaleng sama lu. Nah, lu kasih surat kaleng lagi ke dia. Maksudnya apa sih Pura Neng? Ini begini. Langsung. Nah, cukup lah. Deh, lu tulis deh, tulis. Tulis apaan? Tulis. Lama banget sih. Ayo, cepetan. Pak Yadi. Jangan ganggu Nur lagi. Kalau masih ganggu, akan Nur laporkan ke mana? Polisi. Kok polisi bukan? Ke RT aja. Kasihan ya. Terus. Ya udah. Gue yakin kalau dia baca surat ini, dia kagak bakalan berani ngirim surat lagi sama lu, kan? Oh, Neng yakin gini. Yakin. Ntar ya. Nur, lu lupa tulis di bawahnya. Jangan lupa dibalas ya. Terus balas lagi. Ntar kirimin surat lagi. Oh iya. Gimana sih? Mbak, baca deh, Mbak. Mbak, baca. Udah deh. Ya Lipet deh. aja udah langsung. Deh, ini surat. Taruh dalam. Kita masukin ke kaleng. Kita kirim ke rumahnya Pak Yadi. Emang tuh orang aja yang bisa ngirim surat kaleng, kita juga bisa. Iya, pokoknya ngaco ah. Assalamualaikum, Ed. Salam. Pak Haji. Ed, paman lu jadi kagak mau nyewa kebun kosong gua buat bikin film? Jadi lokasinya udah disiapin. Terus Pak Manani minta orang kampung jangan sampai ada yang tahu. Bisa kacau Pak Haji kalau sampai pada berebutan mulai orang syuting. Oh, itu bisa gua atur. Tapi biarin paman lu ya. Uang sewanya belum termasuk uang asuransi. Asuransi apa Pak Haji? Asuransi rambutan gue. Emangnya lu bisa jamin rambutan gue yang lagi berbuah kagak bakal dipetikin ame kru film siapa? Paman lo. Insyaallah Pak Haji, ntar yang bilang. Oke? Assalamualaikum. Salam Pak Haji. Pak Haji. Tumben lo pagi-pagi. Nggak nyala cuy motornya. Lu kan bisa lihat sendiri. Businya kali cup, itu udah cek. Baru minggu kemarin gua ganti. Cuknya itu ditarik belum? Udah. Switchnya itu udah pindahin ke cadangan belum? Udah. Coba ente cek bensinnya ada nggak? Bensinnya habis. Sekarang coba ente cek isi dompet ente ada nggak buat beli bensin? Pura-pura. Lu pagi-pagi jangan cari perkara Ya maaf cup, ane cuma bercanda. Kira-kira lu bisa nolongin gue nggak? Pinjemin gue duit buat beli bensin. Buat beli bensin? Tenang cup, masa ane nggak bantu tetangga lagi kesusahan. Makasih itu.
Tapi ente mesti nemenin aneh dulu cari keringet. Oh, maksud lo nyuruh gue nemenin lo buat olahraga? Sepak bola apa badminton nih? Nih. Golep. No, sebelah sana no. Onta, ini sih gue keringetan bukan karena olahraga. Apa cup. Yang penting keringet keluar dari badan ente, bensin masuk ke tangki motor ente. Po, ada yang ngancam Nur lewat SMS tuh, Po. Dari siapa? Ya, masih yakin pasti dari orang yang sama deh. Apa katanya? Kalau kamu tidak membalas cintaku, aku tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kamu. Po. Aduh, Po. Mesti gimana nih, Mbak, Po? Aduh, kok jadi begini sih urusannya? Kagak salah deh, pasti orangnya psikopat. Si Nur curiganya sama si Yadi, bukan sama psikopat. Psikopat itu penyakit mental, kok. Iya, orang kalau mental emang sakit, Mbak Susi. Apalagi kalau mentalnya dari motor, bisa parah tuh. Kamu tahu nggak sih John Lennon, artis yang dibunuh sama pemujanya gara-gara dia nggak mau kasih tanda tangan. Aduh, jangan sampai kejadian sama Nur dong. Nur kan belum mau mati, Po. Ya udah. Makanya cepetan lu tulis. Tulis apaan? Nih, tulis tanda tangan lu di sini. Ntar nih surat biarin gue yang nganterin ke Pak Yadi. Lu belum mau mati kayak artis Lenong itu kan? Makanya cepetan tanda tangan. Tanda tangan. Ma, si Nur ada yang ngirim SMS kaleng, Ma. Coba Ma lihat. Mak nih, Mak. Coba sini gue lihat. Kaleng. Wah, HP lu keren, Nur. Ada gambar King Kongnya lagi. Kok kayak si Susi gue lihat. Mulai deh gue. Nah, ini gambar wallpaper nih. Yang ini nih, Ma baca deh. Oh, jangan lupa pulangnya beli sabun colek. Nih, Ma itu SMS dari Ibu Nur. Yang ini nih maksudnya nih. Nih, baca nih. Oh, kalau kamu Tidak kalau kamu tidak membalas. Kalau kamu tidak membalas cintaku, aku tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kamu. Iya, tuh kan, Ma. Ma, gimana dong, Ma? Ini si kecil Nur, serahin aja sama gue, biar gue yang balas deh. Iya, Biar Ma, gue yang beneran, Ma. jawab. Ma mau balas cintanya psikopat. Jangan, Ma. Dit, gua minjem duit itu buat beli bensin. Kenapa lu suruh gali tanah di kebunnya Haji Nasir? Lu pikir di sini ada tambang minyak apa? Cup, kata orang bijak, kalau menolong orang jangan kasih ikannya, tapi kasih pancingnya. Nah, aneh ente kasih pancingnya, ente cari ikannya sendiri. Ikan apaan? Paling ada di sini juga cacing. Ya bagus. Bagus HP-nya. Cacing bisa ente jadiin umpan buat mancing ikan. On. Tahuan gua mancing ontak sekalian. Awas. Mak, nulis apaan sih, Mak? Kalau aku membalas cintamu, Iya. apakah kamu mau memberikan apa saja yang ku minta? Ma, nanti disangkanya Nur benar-benar suka lagi sama dia. Mau gimana sih? Tuh, dia balas. Apa katanya, Nur? Sudah. Kamu minta apa, sayang? Itu Ya kan, Ma. Balas. Apaan malesnya? Udah balas. Handphone. Iya, Ma. Mama gimana?
speed dikit hujan ini. Iya. Baju ha. Terima tangan tuh lagi, Sen. Pusing kalau orang begini gua. Ini udah. Ini sekarang ini. Yang benar. Iya, udah terang anaknya. Ya mau kemana ini? Udah kelar. Suruh aku di sana. Duit tinggal 20 tinggi. Duit tinggal sini. Bilang Mbak Ita 2. Baterai mulu. Sampai berapa itu? Pelan. Ane tinggal dulu ya. Ane ada urusan. Tar lu. Makanannya mana nih? Hah? Gua udah kerja keras kayak gini. Makanannya mesti lengkap. Biar masukan gizi gua terpenuhi. Iya, ntar Ane bawain ke sini. Jangan lupa, yang lengkap. Jangan khawatir, Cup. Komplit and lengkap. Ada sayur, daging, sama buah-buahan. Ya maksud Ane lengkap itu ame bonnya, Cup. Jadi biar gampang motong upah ente. Mantap! Saya nggak percaya kalau Pak Yadi bakalan berbuat sejahat itu. Orangnya kan selama ini kan baik-baik aja sama warga, sama tetangga juga. Psikopat sama ciri-cirinya begitu Pak RT. Luarnya kelihatan baik, tapi mentalnya sakit. Dia suka ngelakuin hal yang jahat loh. Sama kayak emang kagak Mbak Susi. Ya kalau masih emang luarnya ya kelihatan jahat, tapi Oh dalamnya baik banget nih Kak. biasanya sih lebih-lebih. Udah. Kita jangan nuduh orang sembarangan. Bisa-bisa kita bisa dituntut balik sama Pak Yadi kalau kita nggak punya bukti yang kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Nur malah. Nur. Nanti malam ada acara nggak? Ada, Pak. Kalau besok malam? Ada juga, Pak. Nur mau keluar kota. Ya. Keluar kotanya kemana, Nur? Nur mau ke Bandung, Pak Yadi. Pulangnya juga belum ketahuan. Perginya sama siapa, Nur? Sama si Koyan biar kagak ketahuan psikopat Pak Yadi. Iya deh, kalau gitu saya masuk dalam dulu ya. Iya, Pak Yadi. Ini ya. Pak Yadi kenapa langsung nggak intip lagi sih, Pak Yadi? Kita mesti hati-hati ngadepin orang kayak gitu. Hati-hati apa takut? Bukannya takut, Pok Leha, tapi kita atur yang tepat. Aku strategi yang tepat. Bagaimana caranya supaya kelihatan takut ya Pak RT ya? Assalamualaikum. Salam. Loh, Mak kok udah punya HP sih? Kapan belinya, Mak? Gue sih nggak kayak lu, Dun. Beli HP aja pakai door to door dari rumah ke rumah. Biar orang se-RT tahu. Tetap aja masih bagus HP aku. HP aku kan bisa buat motret. Gue juga bisa nih. Ya, diam ya. Masa sih aku nggak percaya? Nih, diam. Madep sini lo. Madep sini. Tuh, nih, lihat deh. Tuh, ini gambar lo. Tuh. Loh, kok gambar King Kong sih? Mama, kayaknya Pak Yadi makin nekat deh, Ma. Nur takut dibunuh, Mak. Mana mungkin sih dia ngebunuh. Orang dia janjian nih dia kirim nih SMS nih. Nih. Dia janjian mau ketemuan sama lu di deket kebun binatang Ragunan. Mau ketemuan apa mau ngasih macan makan? Nih, dia katanya mau ngasih HP lu baru. Itu jebakan, Bu Eti. Biar dia datang terus ntar dia culik. Iya, Ma. Nggak mau, takut. Nggak mau. Kamu, lu mau nggak HP baru? Iya, Mak. Emangnya cinta Nur murah banget apa bisa ditukar sama handphone? Ya, itu sih gampang. Gampang gimana maksudnya? Gini, HP-nya buat gue ya. Lu tinggal minta barang yang mahalan seharga cinta lu. Hah? Kan? Goblok lu. Goblok. Pokoknya semua tenang deh. Biarin saya yang tangani. Gimana bisa tenang, Teh? Rumah saya kan nempel sama rumahnya Pak Yadi. Bisa-bisa saya jadi korban pertama.
Katanya berani. Saya cuma kaget, Polea. Pak Yadi lagi ngobrol sama siapa sih? Oh, Mbah Sugeng. Selamat datang, Mbah. Kayaknya selain psikopat, Pak Yadi juga pemuja setan. Pemuja setan. Kayak pemujanya si John Lennon ya? Ya, sama-sama itu. Tapi kalau si Lenong kan dibunuh sama pemujanya gara-gara kagak dikasih tanda tangan kan? Iya, Pok. Tapi apa bisa Pak Yadi yang pemuja setan ngebunuh setan gara-gara kagak dikasih tanda tangan sama setan? Maaf, bukannya saya mau tahu, bukannya saya... Udah dengerin nih, Pak Yadi lagi ngobrol sama siapa, no? Persembahan apa, Mbah? Bukan. Oh, darah perawan. Setannya minta darah perawan. Untung aja orang yang udah punya laki ya. Saya juga, biarpun orangnya nggak ada di sini sekarang. Iya. Maaf, apalagi saya. Saya kan udah lama jadi janda. Iya. Oh, jadi darah janda boleh juga, Mbak? Baik, nanti saya pasti carikan darah janda untuk Mbah. Maaf, gimana saya dong? Saya kan udah lama jadi janda. Nasi bungkusnya, Mas. Lu lama amat sih, Jem. Namanya juga keliling, Mas. Sebentar sini. Ketemu si Said di mana? Said. Tadi di pangkalan. Ini lauknya mana masa? Cuman tempe sama tahu doang. Item, nggak sabaran banget sih udah main makan aja. Lu ngapain gue nungguin lu lagi? Nasinya udah dibawain si Ratijem. Tadi lu bilang mau bawain gue nasi komplit. Ini masa isinya tempe sama tahu doang? Cup, aneh kagak suruh si Ratijem. Nih, aneh beliin ente nasi bungkus komplit sama daging, sayur sekalian buahnya, hitam. Tadi lu bilang tadi nasi dari si Said. Pokoknya Mas Ucup sudah makan nasiku. Jadi Mas Ucup mesti bayar 7.000. Tahu 7.000. Isinya apaan? Serah kasih. Ntar kalau Pak Yadinya keluar, ayo tanya aja. Beres, Polea. Iya. Boleh, Ha? Saya titip kunci, kok. Iya Pak Yadi. Wah, masih pada kumpul. Gosipnya asik juga ya? Bukannya asik Pak Yadi, serem. Emang gosip apa sih, Pone? Itu gosipin udah perawan apa masih janda Pak RT? Gini loh, Pak Yadi. Ada apa, Pak RT? Saya sebagai RT perlu tahu kegiatan semua warga supaya tidak timbul saling curiga di antara kita. Betul kan? Bener Pak RT, siapa tahu ada yang suka nulis-nulis surat kaleng kan berisik kayak kelentang-kelenteng ya. Oh, iya. Jadi Pak RT pengen tahu kegiatan saya sekarang. Iya Pak Kobat, Pak Yadi, iya. Ini saya tunjukin nih. Saya pulang dulu deh. Aneh juga. Maaf, saya juga. Nur, aduh, gue kan cuma ngebantuin lu aja buat menyelesaikan masalah lu sama si Yadi. Tapi emak kenapa ngajak Nur? Ih, lu kan umpannya, lu mesti ikut dong. Nah, kalau misalkan Pak Yadi nyelakain kita, emak emang bisa ngelawan? Iya, gue sama lu kagak mungkin bisa ngelawan si Yadi. Kita kan perempuan, si Yadi laki-laki. Nah, itu mah tahu tuh. Iya, lu jangan takut deh, masih ada lagi bantuan 1,5 lagi. Siapa, Mak? Mak, kita pergi naik kapan nih, Mak? Dia kan perempuan juga, laki-laki juga kan?
Ada apaan sih, Mak? Nih, lu cari lagi temen lu 2 orang ya buat bawa kita bertiga nih ke Taman Kebun Binatang Ragunan. Waduh, sorry Mak. Saya lagi disuruh ngambil barang di rumahnya Pak Yadi. Yadi, Iya. di mana dia orangnya? Ada loh di kebunnya Haji Nasir. Mau ngapain? Sorry lagi Mak. Saya kagak boleh ngomong sama orang-orang. Permisi Maknya, lagi sibuk saya nih. Sorry ya, kamu sana. Sadeli, Ya bos. you taruh kameranya di sini aja. Angle-nya lebih bagus. Oke bos. Supaya kita dapat pohonnya lebih besar tuh. Oke. Trisna. Oke. Sorry Tis. Tenang. Ada lagi bos. Satu, kita bikin di belakang pohon itu. Kita efek backlights. Oke, bisa. Maaf nih, ini figuran nih yang kemarin baru aja SMS. Katanya nggak bisa datang bos, dia kena diare. Waduh, sudah ada gantinya belum? Ya bos, ini kan adegannya continuity. Jadi kita mesti cari yang mirip nih. Waduh, baru jadi figuran, sudah banyak tingkah. Bagaimana kalau sudah menjadi bintang? Gimana kalau dia aja bos? Normalnya kemana Pak Oneng? Si Nur sama Mbak Susi ketemuan sama Pak Yadi. Soalnya katanya Pak Yadi SMS minta ketemuannya di Ragunan gitu. Nah, mumpung Pak Dinya nggak ada di rumah, kita periksa aja rumahnya Pak Yadi. Kuncinya dititipin Pak Lea kan? Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Bang Jajang? Ini Teh, saya disuruh ngambil barang sama Pak Yadi. Katanya kunci rumahnya Pak Yadi dititipin sama Pak Leha. Iya, ini kuncinya. Oh, Pak Yadinya di mana? ada no di kebunnya Haji Nasir. Pak Yadi di kebunnya Haji Nasir ngapain ya? Isi dulu ya. Bukannya dijawab itu kali. Psikopat nyolong singkong di kebunnya Haji Nasir. Itu kain buat apaan? Katanya sih buat kain kapan Teh? Buat kain kapan siapa? Saya dipesenin kagak boleh bilang sama siapa-siapa. Saya permisi dulu, ya. Gawat, Teh. Berarti bener Pak Yadi mau jebak si Nurmala. Aduh, kain kafannya udah disiapin tuh. Pak RT bagaimana nih? Tolongin dong, jangan-jangan mau ikut dibunuh juga. Tenang. Sekarang Pak Oneng, Pak Mina, sama Pak Leha periksa itu kamarnya Pak Yadi. Iya dah. Nyari barang bukti lain. Iya. Biar saya ngumpulin warga, nangkep Pak Yadi di kebunnya Haji Nasir. Ya. Pak RT, lihat Mas Ucup enggak? Belum pulang dia ngecek. Belum, tadi sih bilangnya mau ke kebunnya Pak Haji Nasir. Tapi sampai sekarang kok belum juga pulang. Waduh, banyak banget sih korbannya Pak Yadi ya. Ya udah, lu ikut saya, nyusulin Ucup di kebunnya Haji Nasir. Janji Pak RT. Kagak nyangka Pak Yadi tega banget ya. Iya, Pak. Kalau ada sakit mental bisa aja, Pak. Iya, masa mau ngebunuh 3 orang kan kapannya cuma atu? Apa sih nih? Aku yang sudah latihan malah kamu yang ajak main film, Cuk. Siapa dulu dong Pak Yadi? Yusuf bin Sanusi. Sebentar lagi Pak Yadi bakal ngeliat muka saya di layar lebar. Pak Yadi, barang propertinya udah dibawa? Nih? Ya, kok golok sih? Kan aneh bilang celurit. Said sama aja, It. Senjata tajam juga. Pak Yadi, Ini adegan continuity, kagak bisa diganti. yaudah sekalian ambil barang properti yang ada di dalam karung. Ayo, cepetan. Cup, kamu aja dia yang ambil. Pak Yadi tuh emang nggak dalam posisi kayak saya sekarang ini. Pak Yadi kan properti, jadi tugasnya yang ngangkat-ngangkat barang. Gitu Pak Yadi, saya ini artis, tugasnya syuting. Belagu. Ente ikut main, Cuk? Iya dong, cuman lu doang yang ngeliat potensi gue. Gue tuh sebenarnya jadi artis, ketimbang jadi apa tuh tukang gali tanah. Mas, jangan bergerak aja dong.
Mas, hei. Saya di make up terus. Mas, Emangnya aku dong. bikin ganteng ya? Justru Mas di make up biar tambah jelek. Cup. Ente kan ngajak main film karena jeleknya, Cup. Bukan sebaliknya. Nih, kaca. Sekarang bukti-buktinya udah kuat kalau Pak Yadi otaknya emang sakit. Iya kali ya. Dia tergila-gila misi Nur kayaknya. Nah, baca no. Nurmala forever. Nur, yang mau tuh siapa? Kok mukanya kagak mirip elu sih, Nur? Nur, itu emang bukan Nurmala, Pak Oneng. Lihat nih, Pok. Maaf, bukannya saya penakut, tapi saya pengen pipis. Ya udah cepetan sana. Kagak salah lagi deh, Pok. Kalau Pak Yadi itu bener-bener sakit jiwa. Terus Mak sama si Nur nasibnya bagaimana dong? Aduh. Lalu Pak Yadi. Kok pada ngumpul di sini ngapain sih? Kagak, Pak Yadi. Tadi kan Pak Jajang disuruh Pak Yadi ambil barang di rumah Pak Yadi. Iya. Nah, saya cuma mau ngecek pintunya udah kunci lagi apa belum. Oh iya benar. Pak Jajang emang sayang suruh, Pok. Iya. Ayo. Ini. Maaf, Pak, ini ambil lagi. Ini deh. Pomina. Mana Pomina, Pok? Pak Yadi, enggak nih. Saya janjian sama Pomina mau ngopi di warungnya Poleha ya kan? Ya. Pomina, jadi ngopi kagak Pomina? Pomina. Panggil Pok. Pomina. Ya, Pomina. Edi kenapa? Saya mau jalan dulu ya. Iya deh. Poleha, lihat kan yang di karungnya tuh Edi. Itu pakai tangannya Pomina. Buruan kita bilang sama PT cepetan buruan. Kenapa jadi begini, Mas? Berarti cut. Apa nih? Ai punya film hancur. Tahu nggak? Bahan baku mahal. Ngapain di sini? Mas Suka lagi syuting ini. Pikir, bikin kacau. Nur malah. Jadi gue mau ngomong sama lu. Mau ngomong apaan, Mak? Jangan pura-pura deh Pak Yadi. Kalau berani, ayo berhadapan secara jantan. Saya jadi betul-betul nggak ngerti deh, Mak. Psikopat emang suka ngomong kosong. Jangan percaya omongannya. Pak Yadi kan yang ngancem Nur lewat SMS, iya kan? SMS? Enggak, Nur, enggak. Jadi, lu boleh aja kagak ngaku. Kalau lu udah bikin SMS sama si Nur, mengancam dia. Tapi lu jangan coba-coba ya. Lu kagak ngaku.
kalau lu mau ngasih HP baru sama dia setelah ketemuan sama si Nur. Mak, saya emang mau ketemuan sama Nur, tapi nggak membelarang tempur gini ya, nih. Sekarang mana HP-nya? HP? Saya nggak bawa HP, Mak. Apaan yang lu bawa tuh? Oh, ini, Mak. Ini tuh. Lu gimana sih, It? Kan gua udah pesen. Jangan sampai ada orang kampung yang mengganggu syuting kita ini. Sorry bos, pokoknya sekarang anda jamin kagak bakalan ada gangguin lagi syuting. Awas dulu ya. Oke, syuting kita lanjutkan. Tapi Aing nggak mau ada gangguan lagi. Setan kek, juri kek. Iya. Oke, syuting kita lanjutkan. Kamera. Oke, standby. Standby. Ayo standby lagi. Oke. Gua mau dibunuh sama si Adi. Aduh, si Adi udah gila. Si Adi udah gila. Si Adi udah gila. Mak, enggak, Mak. Apa kakak? Saya mau jelasin doang, Mak. Aing punya film hancur. Mak, ini cuma tangan bohongan, Mak. Lagian juga bukan saya yang ngirim SMS. Bener Pak Yadi. Bener Pak RT. Terus siapa dong yang ngirim SMS sama Nur? SMS-nya masuk nih. Ternyata SMS-nya salah sambung. Tuh kan, untung keburu ketahuan. Pak Yadi, maafin Nur ya. Nur udah nuduh yang enggak-enggak sama Pak Yadi. Saya juga ya Pak Yadi. Sekarang semuanya udah beres kan? Iya. Beres apaan? Kalau tuh alamat kagak salah, kan gue bakal dapet HP baru. Ngomong-ngomong, ada yang mau heran deh. Heran kenapa? Nih, kalau SMS-nya salah sambung, kok suratnya bisa salah alamat ya? Terus yang nulis suratnya siapa dong? Iya, siapa yang ngirim suratnya? Siapa ya? Nur, aku tak akan bisa berhenti menulis surat kepadamu. Karena hatiku tidak akan pernah bisa berhenti menyintaimu. Maaf, ampun Pak Yadi. Saya jangan dibunuh.